Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Ya, untuk di semester 2 ini kita akan membahas masih tentang peluang yang sudah pernah kita bahas di semester 1, namun kita perlu mengulang ya sedikit tentang melanjutkan materi tentang peluang. Nah, untuk itu pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kejadian majemuk, kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan peluang bersyarat. Nah, untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian karena kita akan mulai belajar. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang kejadian majemuk. Nah, ini sangat berhubungan dengan kejadian yang akan kita lihat bagaimana nilai peluangnya. Apa itu kejadian majemuk? Nah, kejadian majemuk itu adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan ya, sehingga membentuk kejadian baru. Nah, artinya ada lebih dari satu kejadian. Nah, kalian harus ingat setiap kali nanti bertemu dengan permasalahan peluang yang memiliki 2 atau lebih kejadian, nah ini bisa jadi ya salah satunya nanti merupakan kejadian majemuk. Untuk itu kita kenali. Nah, suatu kejadian E ya dan kejadian komplemennya itu disebut dengan E aksen itu memenuhi persamaan ini. Artinya peluang E ditambah peluang bukan E itu nilainya sama dengan 1. Atau peluang komplemennya itu adalah sama dengan 1 dikurang peluang kejadiannya. Nah, misalnya peluang terjadinya hujan itu adalah 0,6. Tentu kita dapat menentukan berapa peluang tidak terjadinya hujan? Iya, 0,4. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Nah, ini kita lihat dari contoh. Nah, gimana sih yang namanya kejadian menyebut? Nah, misalnya nih, kalian pernah ya main kartu bridge atau kartu remi. Nah, kita ambil secara acak 1 lembar kartu. Nah, di sini yang menjadi permasalahan ditanyakan bagaimanakah peluang terambilnya kartu bukan as. Nah, berapa jumlah kartu dari kartu bridge itu? 52 ya. Nah, banyaknya kartu as itu adalah 4. Ya. Kemudian peluang kejadian kartu as itu adalah 4/52 atau 1/13. Tentunya peluang yang bukan as tinggal kita tentukan peluang komplemennya. Jadi kurangkan saja 1 dikurang peluang kejadian kartu as. Nah, tentunya itu adalah kejadian dari peluang dari kejadian kartu bukan as. Jadi 1 dikurang 1/13 yaitu 12/13. Ya, oke. Selanjutnya kita akan melihat peluang saling lepas. Bagaimana yang peluang saling lepas? Nah, 2 kejadian A dan B itu dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk 2 kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi itu ditulisnya seperti ini ya. P, A gabung B. Nah, seperti dalam bentuk notasi himpunan itu, kalau peluang A digabung dengan B itu bermakna PA atau peluang A ditambah peluang B. Nah, itu untuk kejadian yang saling lepas. Artinya, kejadian itu tidak saling beririsan. Nah, kalau yang kejadiannya itu beririsan, itu dikatakan dengan kejadiannya tidak saling lepas. Nah, jadi itu digunakan dengan P, A gabung B, gini ya. PA gabung B itu ditambahkan dulu PA ditambah PB ya, peluang A ditambah peluang B, terus dikurangkan dengan peluang irisannya. Nah, itulah yang disebut dengan kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, kita lihat nih yang bagaimana bentuk dari peluang saling lepas. Nah, perhatikan. Sebuah dadu merah nih
dan sebuah dadu putih dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kalian lihat nih ya, tabel di sini. Kita lihat peluang mata dadu yang berjumlah 3. Tentu, ya yang ini ya, 1, 2, 2, 1. Ada berapa? Ada 2. Nah, ada 2 kejadiannya. Kemudian peluang dadu berjumlah 10 itu adalah 46, 55, dan 64. Nah, sehingga ada 3 banyaknya kejadian mata dadu itu berjumlah 10. Nah, A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Nah, artinya ini dikatakan kejadiannya saling lepas. Sehingga untuk menentukan peluang gabungannya, ya, peluang A digabung dengan B, atau jadi kata atau di sini, kata atau ini sering dimaknai dengan kata gabung. Nah, jika menggunakan kata gabung, maka kita menggunakan tanda tambah. Jadi peluang A gabung B ditambah, jadi peluang A ditambah peluang B. Jadi 2/36 ditambah 3/36. Sehingga hasil peluangnya adalah 5/36. Simple kan? Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana yang peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, misalnya nih, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge ya. Masih tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar king, queen, dan jack. Nah, banyaknya kartu remi itu sekarang kita sudah ketahui itu 52. Sedangkan banyak kartu hati itu 13. Nah, banyaknya kartu bergambar kan ada yang lainnya nih, selain hati. Nah, berarti ada 3 ya, 3 jenis. Jadi 3 kali 4 itu adalah 12. Nah, kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati. Sehingga A dan B tidak saling lepas karena ada yang beririsan. Nah, di situ ada A iris B-nya tuh sebanyak 3 ya. Nah, jadi peluang terambil kartu hati atau yang bergambar itu adalah peluang A ditambah peluang B. Jangan lupa terus dikurangkan dengan peluang A iris B. Jadi 13/52 ditambah 12/52 dikurang dengan 3/52. Jadi hasilnya adalah 22/52 atau 11/26. Oke, selanjutnya kita lihat peluang saling bebas. Nah, bagaimana yang namanya peluang saling bebas? Nah, tadi kita sudah lihat ya. Nah, coba kita lihat. 2 peluang A dan peluang B dikatakan saling bebas jika muncul kejadian A itu tidak mempengaruhi peluang muncul kejadian B. Jadi dia bekerja sendiri-sendiri. Untuk A saling bebas. Ya, untuk A dan B saling bebas, maka peluang A dan B terjadi bersamaan adalah ya, jadi ini beririsan ya. Jadi peluang A iris B. Jadi peluang A iris B itu sering dilambangkan dengan perkalian. Nah, sehingga jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, maka A dan B adalah kejadian bersyarat. Nah, sehingga peluang A iris B itu adalah peluang A dikali dengan peluang B setelah A terjadi. Demikian juga kalau misalnya peluang A iris B itu adalah peluang B dikali dengan peluang A setelah B terjadi. Nah, kita lihat. Untuk kejadian saling bebas, ya ini kita ambil satu permasalahan yaitu percobaan pelemparan 2 buah dadu. Tentukan peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua. Kalau kita melemparkan 2 buah dadu, kemudian kita diminta menentukan berapakah peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa kejadian muncul angka genap itu ada pada dadu yang pertama itu adalah 2, 4, 6. Nah, sehingga ada 3 ya, 3/6 atau setengah. Kemudian kejadian B itu kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, yaitu 3 dan 5. Maka PB adalah 2/6. Karena kejadian A dan B kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas atau saling bebas. Nah, sehingga peluang munculnya kejadian A dan B
itu adalah peluang. Jadi, peluang munculnya kejadian A dan B itu adalah PA iris B sama dengan peluang A dikali peluang B, yaitu 3/6 dikali 2/6, sehingga hasilnya adalah 6/6 atau 6/36 atau 1/6 ya. Oke, demikian. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk peluang kejadian bersyarat. Nah, bagaimana di peluang kejadian bersyarat ini? Nah, ini Ibu berikan dulu satu permasalahan. Misalnya di dalam sebuah kotak ya. Ini ada kotak, di dalam kotak ini ada 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, jika diambil 2 bola ya, diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian, maka kita ingin mengetahui berapakah peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Oke, bagaimana caranya? Nah, pada pengambilan pertama kan kita tahu di sini ada 5 bola merah ya dan 4 bola biru. Jadi semuanya ada 9 bola. Nah, sehingga kalau kita mengambil ya peluang terambil bola merah itu artinya 5 per 9. Nah, oke, kita ambil satu bola. Artinya setelah bola diambil, maka yang di dalam kotak ini kan tersisa 8 bola, yaitu 4 bola merah dan 4 bola biru. Nah, jadi pada pengambilan kedua, ya kita berharap yang terambil adalah bola biru. Berarti peluangnya kita ambil satu bola lagi. Nah, berarti yang terambil itu peluangnya adalah 4/8 ya, bukan 4/9 ya, 4/8. Jadi peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan peluang terambilnya biru pada pengambilan kedua itu dapat kita tentukan dengan menggunakan peluang M iris B. Nah, atau kita tuliskan sebagai peluang terambil merah dikali dengan peluang terambil biru dengan syarat merah sudah terambil. Nah, jadi 5/9 dikali 4/8. Hasilnya adalah 20/72 atau 5/18. Oke, demikian tentang kejadian bersyarat. Oke, untuk selanjutnya ya, materi kita yang sudah Ibu berikan itu kalian bisa terapkan sehingga kalian dapat menentukan atau menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan peluang. Ibu yakin kalian tetap bersemangat karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tapi tetap semangat. Jadi ada 3 soal Ibu berikan di sini. Silahkan nanti kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan upload tugas kalian ini di Google Classroom ya yang Ibu berikan. Nah, silahkan kalian tempatkan di situ. Jadi untuk pertemuan besok hari Selasa, Ibu tidak bertatap muka lagi, tapi Ibu berikan waktu itu untuk kalian menyelesaikan tugasnya. Oke, bisa dipahami ya? Ada 3 soal Ibu berikan, silakan kalian baca. Ini soal yang pertama, kemudian ini soal kedua, dan soal ketiga. Silakan diselesaikan dengan baik. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup ya yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, Ibu tunggu tugasnya di Google Classroom. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.